pada bulan yang lewat kita sudah menyampaikan pengajian kita, yaitu hal-hal yang merusak, yang menghilangkan amal atau pahala dari amal ibadah kita. Pada malam hari ini saya akan sampaikan kepada kita bersama sebagai ulang-ulang, karena saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu kita semua pasti sudah tahu. Tapi itulah, di dalam Islam dikatakan ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadidu gimana tuh? Perbaharui terus kata Rasulullah iman kamu. Nah, dengan menyebut ayat-ayat Allah, dengan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, mudah-mudahan iman kita bertambah, ilmu kita bertambah, dan akhirnya ibadah dan amal kita juga bertambah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, yaitu di dalam surah yang keempat, surah An-Nisa ayat yang ke-145. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang munafik itu di dalam neraka yang paling bawah. Nah, ini kata Allah. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, Allah di dalam neraka, paling bawah lah Bapak. Apa? Sesungguhnya kata Allah, orang munafik itu nanti tempatnya di dalam neraka yang paling bawah. Walam tajida lahum nasira. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Berbahaya Bapak dan Ibu. Tidak ada yang bisa menolong kata Allah. Bapak dan Ibu disampaikan oleh Bapak Ustaz, oleh para penceramah, kalau Bapak dan Ibu mempunyai anak yang hafiz Quran, ada nanti 7 kelompok yang mereka bisa tolong kepada Allah, yang bisa dia meminta kepada Allah. Ya Allah, yang pertama tentu ibu dan bapaknya, yang kedua saudara-saudaranya, kemudian orang yang membantunya, orang yang terdekat dengan dia. Pokoknya ada 7. Tapi kalau ada yang munafik sekalipun berteman dengan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, walan tajida lahum nasira. Tidak seorang pun yang bisa menolong. Tidak ada seorang pun yang menolong orang munafik itu. Begitu marahnya Allah, begitu tidak sukanya Allah, begitu tidak setujunya Allah dengan sikap dan sifat orang-orang munafik. Makanya yang pertama kata Allah, tempat mereka itu di neraka. Neraka itu yang paling bawah lagi. Paling bawah Bapak dan Ibu. Kemudian tidak ada yang bisa menolong. Berarti kalau begitu Bapak dan Ibu, orang-orang yang tidak munafik dan dia mungkin masuk neraka, masih ada harapan akan ditolong oleh orang. Mungkin bapak dan ibunya menolong, ya Allah, ini anak saya ini baik, ya Allah, mungkin itu. Atau bisa jadi sebaliknya, anaknya, ya Allah, bapak saya ampuni dosanya, ya Allah, ibu saya ampuni dosanya, ya Allah. Mungkin ini. Maka ada harapan mendapat pertolongan. Tapi kalau orang munafik, tadi kata Allah, walan tajida lahum nasira. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah yang berbahagia, kira-kira bana kok samarah itu bana Allah, kok saberang itu bana Allah kepada orang munafik, sehingga dijelaskan dan perlu ditafsirkan ayat Allah ini. Tampaknya di dalam neraka aspal yang paling bawah. Jadi aspal itu Bapak dan Ibu memang sama mana. Jadi dalam Al-Quran itu ada ciri-ciri bahasa yang dipakai oleh ulama.
Aspal itu kan yang injak-injak, Pak. Nah, itulah. Kalau di dalam surah ini disebutkan asfala safilin, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jadikan manusia itu seperti aspal berpilih-pilih. Manusia menginjak, binatang menginjak, mobil menginjak, itulah hinanya. Begitu juga lah manusia munafik itu di paling bawah, diinjak-injak. Bapak dan Ibu tentu akan menjadi pertanyaan di awal. Ba'ako berang bana Allah kaulah munafik kok. Ba'ako tak suku bana Allah kaulah munafik kok. Karena Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, akibat daripada orang-orang munafik ini memang sangat luar biasa. Akibat daripada orang-orang munafik yang ditimbulkan mereka memang sangat luar biasa. Aduh, dulu Bapak dan Ibu, salah seorang nyo katanya lah beriman, tapi nyo mungkin menjadi orang munafik. Datang nyo ke Rasulullah SAW. Nyo mengadu ke Nabi, wahai Rasulullah, iya, itu di daerah sana ya Rasulullah, uranglah masuk Islam sampai Rasulullah. Tidak ada yang ke Islam lagi. Sananglah hati Nabi Bapak dan Ibu. Jadi kalau begitu bagaimana kata beliau? Rasulullah, antarlah, kirimlah, utuslah orang-orang untuk mengajarkan beliau agama. Biar mereka yang sudah masuk Islam pun nyo tahu ilmu agama Islam. Senang Rasulullah Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati. Maka disusunlah oleh Rasulullah kekuatan. Dikirimlah 70 orang penghafal Quran. Setelah sampai di sana Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, apa yang terjadi? Rupanya tidak ada masuk Islam dalam kampung itu, Pak. Maka diseranglah penghafal Quran yang diutus Rasulullah tadi. Di dalam riwayat disampaikan 70 orang penghafal Quran mati saat itu. Kenapa? Orang munafik tadi yang mereka memberitakan kabar yang tidak benar, yang mereka menyampaikan berita yang tidak benar. Bersedih Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati Rasulullah. Berkabung Rasulullah, 70 orang penghafal Quran mati seketika. Jadi di dalam suatu riwayat disampaikan inilah sebenarnya asbabun nurul daripada Bapak dan Ibu kita yang membaca kunut pagi-pagi ini. Karena ada musibah yang menimpa umat Islam, 70 orang penghafal Quran mati. Dalam rangka berkabung dan berduka tadi, maka Rasulullah menambah doa kunut yang kita baca setiap kali subuh. Itulah sebab adanya hadis. Kalau asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau asbabun nurul, sebab keluarnya hadis Rasulullah. Inilah Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati. Inilah akibat daripada munafik. Makanya Allah sangat marah kepada orang-orang munafik yang kata Allah, mereka nanti di dalam neraka yang paling bawah. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Lalu siapa yang dikatakan munafik itu? Tapi aku yakin dan percaya itu jamaah yang hadir pun tidak ada. Tidak tadi, tidak ada. Karena pasti takut masuk neraka. Kalau neraka biasa, lawan neraka yang paling bawah lagi, pasti takut. Makanya saya yakin dan percaya tidak ada. Lalu siapa-siapa saja orang yang dikatakan oleh Rasulullah mereka adalah orang munafik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim,
hadis yang ke-58 disampaikan, kata Rasulullah ada 4 tanda-tanda seseorang itu dikatakan munafik. Kalau ada salah satu saja dari 4 tanda ini, kata Rasulullah, mereka itu dikatakan sebagai orang munafik. Siapa Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati? Yang pertama, kata Rasulullah, adalah jika dia diberi amanah, maka dia khianat dengan amanah yang diberikan. Itu amanah itu apa Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah? Amanah itu adalah suatu titipan. Amanah itu adalah suatu kepercayaan. Amanah itu adalah sesuatu yang diyakinkan oleh orang, kita mampu menerimanya, kita mampu menjalankannya, kita mampu melaksanakannya. Ada mungkin orang yang menitip segala sesuatu. Kenapa? Dia menganggap kita mampu. Ada orang yang menyerahi kita suatu tugas. Kenapa? Karena orang menganggap kita mampu. Itulah yang amanah. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, dikatakan orang munafik, kata Rasulullah, adalah apabila dia diserahi amanah, dia itu tidak menjalankannya atau khianat dengan amanahnya. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sebelumnya telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Kenapa Allah mencontohkan langit, kok mencontohkan gunung, kok mencontohkan bumi? Apakah kepada mereka akan diserahkan pemimpin? Tidak. Apa mafhumnya Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah? Itu beda yang besar-besar, Pak. Yang kilo-kilo kalau nanggadang itu biasanya kan gue kan kira Pak. Kalau yang besar itu biasanya kan mampu, maka ditamsilkanlah oleh Allah. Sebenarnya kami telah menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Langit, bumi, gunung mampu tidak menjadi pemimpin? Itu contohnya. Mampu tidak menjadi segala macam pengurus atau segala macam. Tapi apa Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati? Langit, bumi, gunung tidak mampu, tidak sanggup bare amanahku ya Allah. Tidak bisa kami do, tidak mampu kami do. Akhirnya oleh Allah ditawarkan kepada kita manusia, wahai malahal insan. Setelah ditawarkan kepada manusia, kita manusia pun menganggap, oh kami bisa ya Allah, kami mampu ya Allah. Wahai malahal insan. Wahai malahal itu sama orangnya artinya hamil. Hamil itu kan membawa, Bu. Itulah artinya manusia itu sanggup gitu. Jadi ibu-ibu yang hamil itu kenapa? Dia sanggup membawa bayinya. Jadi wahai malahal insan, saat ditawarkan kepada manusia, kami mampu ya Allah, kami bisa ya Allah, kami sanggup ya Allah. Tapi apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Banyak manusia pun yang jahil, banyak manusia pun yang zalim. Kenapa? Inilah yang katanya dia mampu. Sekarang ini kan Bapak dan Ibu main lobby-lobbyan itu kan itu yang kenapa? Jangan untuk menjadi Pak Bupati lah, menjadi bupati lah, menjadi RT sih lah kalau lobby lo gini kan? Lah bapak bawa lo makan, lah bahas servis lo warga. Apalagi menjadi bupati Bapak dan Ibu, menjadi gubernur, menjadi presiden. Salahkah orang meminta
nak jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, Ustaz, tak salah. Sebab kenapa? Kalau orang baik tak mau dia ikut berpolitik, maka siap-siaplah dia akan dipimpin oleh orang yang tidak baik. Tapi inilah ujian Allah setelah kita mampu meraih, mampu tak kita amanah. Sebab kalau mampu membawa amanah itu dengan sesungguhnya, inilah Bapak dan Ibu orang yang akan cepat masuk surganya. Pemimpin yang adil, imamun adilun. Dan kenapa? Yang pertama nanti masuk surga adalah di antaranya imamun adilun. Siapa? Imam, para pemimpin yang adil. Nah, kalau mereka berusaha berebut kampanye segala macam untuk menjadi pemimpin dan dia sanggup menjadi pemimpin yang adil, nah itu yang paling bagus Bapak dan Ibu. Tapi yang jadi masalah kadangkala adalah saat mereka berjanji, saat mereka ingin meraih, saat mereka ingin merebut, janjinya bukan main. Nah, kan itu Pak, janjinya luar biasa. Kalau saya jadi bupati Misua, 5 menit KTP selesai. Nah, itu sabar. Nah, dengan Pak, 5 menit kemudian. Ini janji, ini amanah. Kalau menurut saya, menurut Bapak mungkin sebentar, cuma yang biasa-biasa Pak, diperlancar. Nah, itu mungkin bisa. Atau nanti Bapak dan Ibu tidak perlu kacapil lagi. Dia bisa ada auto yang datang ke desa Bapak dan Ibu kalau desa di Jawa. Itu mungkin bisa diterimakan. Tapi kalau 5 menit rasanya kurang. Inilah seandainya mereka dapat, mereka mampu, mereka meraih apa yang mereka inginkan dengan janji-janji yang beliau tawarkan, tapi tidak mereka jalankan. Inilah tergolong orang-orang munafik yang kata Allah nanti tempat mereka dalam neraka yang paling bawah. Juga mungkin pilih lampu RT yo, pilih lampu PRW yo, bisa kalau kita pilih manekan sore dipungguang sesuai. Nah, kan dipungguang jadi Pak. Itu artinya apa? Begitu lancar, no? Di mana basopo, ambo teken. Ndak ada nak membayar ci ala serai. Lah diangke apa itu? Payah mencari PRT kan Pak? Payah mencari PRT kan kok? Bukan masalahnya deh, aku sedang kerajo, aku sedang urusan keluarga segala macam. Padahal dulu, pokoknya aku 24 jam aku siap. 24 jam siap nanti melayani Bapak dan Ibu kalau terpilih. Ini amanah, orang percaya maka diberikanlah amanah. Itulah kata Allah tadi, gunung yang gadang, langit yang besar, bumi yang besar, ndak mampu kata Allah. Tapi kita manusia yang ketek kok. Tak ada yang tak bisa ada waktu. Akhirnya bagaimana? Innahu kana zaluman jahula. Banyak manusia itu kata Allah yang mereka jahil. Artinya apa? Tidak memenuhi. Ini yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik tempat mereka di dalam neraka. Siapa itu orang yang munafik? Yang pertama, orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka tidak menjalankan amanah tadi. Dalam bentuk apa saja, anak adalah amanah Allah kepada kita. Mampu tak kita menjadikannya, memelihara amanah yang diberikan oleh Allah ini? Mampu tak kita menjaganya? Di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah sampaikan, waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kamu merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas jikalau anak keturunan kamu nanti lemah kata Allah, doif. Nah, ini amanah. Tidak hanya perlu kita siapkan, mereka sarjana, sarjana. Mereka
dididik, tadi apa besar badannya. Yang paling penting itu adalah agamanya. Kalau mereka jadi ekonominya baik, mereka punya agama yang baik, mereka mungkin nanti sekali-sekali dia datang ke masjid. Bapak dan ibu pengurus, tolonglah karena saya mungkin tidak sanggup sebanyak itu, mari kita bersama-sama bacakan tahlil untuk bapak dan ibu saya. Dia bersedekah, dia tidak merasa rugi, dia tidak merasa hilang hartanya. Mungkin sekali-sekali dia kurban, ini bapak dan ibu saya berkurban untuk orang tua saya. Terlepas ada orang yang mengatakan tidak sah, aku yang tidak sampai, tidak ada, yang penting dia berniat untuk orang tuanya. Aku yang baik dari mana Pak? Orang kecil tak sampai, pusat di malam dia tahu tak sampai, kan kenapa? Yang penting kita berniat baik. Awalan dunia yang mu'alai itu kan itu bapak dan ibu, anak yang soleh yang mereka tinggalkan. Kalau anak yang soleh itu bapak dan ibu, kalau bapaknya lama meninggal, tentu itu cara dia berbuat baik ya Pak. Ada yang binti sedekah dari yang kalau serta ya Pak, tolong sampainya Pak pengurus, Pak Bu. Pak Bu mengirim, tolonglah baca bapak dan ibu tahlil mengundang bapak Bu Puterazak pulang mazhabnya untuk sekarang dan itu bersedekah 1.000. Nah niat itu Allah lah yang tahu bapak dan ibu, nama amalu biniat. Sesungguhnya Allah memberi sesuatu tergantung dengan niat. Kalau dia niat ikhlas apa? Soal Allah menerima selagi mereka itu adalah berbuat yang baik, pasti Allah akan terima. Kenapa? Apabila mati anak Adam kata Rasulullah, terputus segala amal. Nyo tidak bisa sholat lagi, nyo tidak bisa bersedekah lagi, nyo tidak bisa nanya haji lagi, nyo tidak bisa berbuat sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah mati. Kecuali ada yang mengalir. Apa yang mengalir itu? Ada sedekah mereka. Dia yang membantu Masjid Al-Jihad, dia yang membelikan semen, dia yang memperbaiki cat segala macam, itu akan mengalir sekalipun mereka sudah meninggal. Pak Ustaz, aku ampun gak syukur pusat batu lapik. Kalau Nabi dan batu kalau jangan baru. Kan pada kalah kapan lagi kenapa? Iku lapik masih baru pusat nambah sembangku. Lah datang lo di baru lo batu kalau layak jadi Pak Alo lagi pusat. Kan itu yang banyak mana Bu? Tetap ada. Tetap ada. Makanya kalau sudah kita ganti, kalau dapat, aduh kita tengok, oh aduh di sudut-sudut kampungnya untuk musola ketek, alun aduh balaki lagi. Tapi awak tuh masih layak pakai. Kirim ke situ, disumbangkan ke situ. Sebenarnya Bapak dan Ibu kata hadis Rasulullah, sebelum seseorang itu memberikan sedekah mereka, sebelum Allah mengambil, sebelum masuk kepada bakul mereka, sebelum masuk kepada catatan pengurus, ini sudah diambil oleh Allah. Jadi tidak usah ragu sampai ke Ustaz, sampai. Kenapa? Sebelum masuk kepada catatan pengurus, sebelum masuk kepada bakul, Allah dulu menyampaikan. Lah diterima Allah dulu. Jadi tidak usah kita cemas. Yang kedua apa? Yang akan mengalir kata Rasulullah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu, ada mungkin model Pak Ustaz ingin menjadi guru MBA, lain dibaca tu ayat solat tu oleh murid mereka, walaupun dia sudah meninggal itu dapat pahala. Kita ingatlah Pak Sia yang pertama dulu majan ayat sembahyang apa? Lebaran mungkin Kalau kita ini pasti di kampung-kampung dulu dengan cara tradisional, belajar ayat sholat, rukun sholat, segala macam cara-cara sholat. Kita ingat apa yang kita amalkan sholat hari itu akan mengalir kepada dia. Termasuk juga kepada anak-anak. Anak kita yang kita ajari sholat. Mungkin kayak gini, tidak bisa pergi sekolah ke masuk MDA, tidak bisa sekolah di rumah aja. Bagaimana mungkin anak SD dan bisanya daring segala macam. Bapak dan Ibu kita majar rukun sholat itu seperti pun yang dibaca, punya tiga balik, punya Allahu Akbar, apa segala macam sampai salam. Itu tujuan kayaknya. Itu yang hafal. Sekalipun kita bapaknya, seandainya bapaknya sudah meninggal, lain diamalkan itu sholat oleh orang yang menerima tadi, dia akan di depan. Depositonya akan mengalir terus. Di Bapak dan Ibu
Inilah keuntungannya ada mungkin guru MDA, guru RA yang mereka mengajarkan ilmu yang ilmu itu bermanfaat. Apakah ilmu itu aja Pak saja? Mungkin ada ilmu umum yang dengan ilmu itu bisa menjadi guru muridnya. Murid itu mendapat gaji, bisa hidup keluarganya. Nah, itu juga akan mengalir pahala. Berkat dia sebagai pengajar, orang menjadi pintar, muridnya menjadi guru, mereka peroleh gaji dari sana, hidup keluarganya juga akan mengalir pahalanya. Yang ketiga itu tadi anak yang soleh, anak yang mendoakan ibu dan bapaknya. Ini amanah, amanah Allah yang sangat perlu kita perhatikan. Saya yakin dan percaya bapak dan ibu pasti sudah berbuat lebih mungkin dari kemampuan yang kita miliki untuk yang namanya anak yang kita tinggalkan. Tidak